Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum mikologi dan bakteriologi tentang gejala penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh bakteri. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Escherichia bolon dengan NIM 200301121 dan Winner-Boyke Silitonga dengan NIM 180301275. Adapun dosen pembimbing praktikum ini yaitu Ibu Irda Safni. Praktikum gejala penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh bakteri ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengerti dan memahami gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen tanaman. Kemudian, mahasiswa dapat menjelaskan gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen tanaman. Bahan yang digunakan di dalam praktikum ini yaitu tanaman yang diduga terinfeksi bakteri patogen tumbuhan yang ada di sekitar tempat tinggal praktikan. Pada praktikum kali ini, adapun bahan tanaman yang saya temukan di sekitar tempat tinggal saya yaitu tanaman cabai. Gejala umum tanaman yang terinfeksi bakteri patogen yaitu tanaman tampak layu. Gejala penyakit layu bakteri pada tanaman cabai ditandai dengan tanaman menjadi layu yang dimulai dari pucuk, menjalar ke bagian bawah tanaman, sampai seluruh daun layu dan akhirnya mendadak mati. Gejala ini juga sama persis seperti gejala layu akibat jamur fusarium. Nah, untuk membedakannya, dapat dilakukan pengecekan dengan cara memotong pangkal batang tanaman terinfeksi, kemudian dicelupkan ke dalam air bersih. Setelah dipotong, celupkan pangkal batang ke air dan tunggu sampai beberapa menit. Pada batang yang dibelah melintang, tampak pembuluh berwarna kecoklatan. Kemudian, bila dicelupkan dalam air jernih, keluar lendir berwarna putih. Nah, lendir inilah yang dapat dipakai untuk membedakan penyakit layu bakteri dengan layu fusarium. Pada layu fusarium, batang yang telah dibelah tidak akan mengeluarkan lendir. Kemudian bila potongan batang direndam dalam air bersih beberapa menit, akan muncul asap dari batang. Gejala inilah yang menyebabkan tanaman cabai ini diduga terinfeksi oleh bakteri patogen. Diduga penyakit layu bakteri pada tanaman cabai ini disebabkan oleh Ralstonia solanacearum. Ralstonia solanacearum atau yang dahulu dikenal dengan Pseudomonas solanacearum termasuk ordo Burkholdeales dan famili Ralstonia. Bakteri ini mengganggu dan menghambat sistem pengangkutan unsur hara dan air sehingga menyebabkan tanaman layu kemudian mati. Bakteri parasit ini menyerang dan menginfeksi area perakaran, pangkal batang, tunas, daun dan batang tanaman cabai. Bakteri ini menginfeksi akar dan menyebabkan akar tanaman membusuk. Bakteri ini menyerang pada semua fase pertumbuhan tanaman. Layu yang diakibatkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum ini mirip dengan tanaman layu akibat kekurangan air. Patogen ini selain menyebabkan penyakit layu bakteri pada cabai, juga menyerang tanaman inang lain seperti tanaman tomat, terong, kantang, dan lain-lain. Perkenalkan teman-teman, nama saya Winner-Boyke Silitonga, NIM 180301275. Saya dari minat hama dan penyakit tanaman, Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan gejala penyakit bakteri pada tumbuhan. Di sini saya mengambil contoh sampel tanaman padi.
Di sini kita bisa melihat teman-teman, pada tanaman padi ini terkena penyakit hawar daun bakteri atau kresek yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae. Serangan yang terjadi pada awal pertumbuhan menyebabkan tanaman menjadi layu. Ini teman-teman bisa melihat tanaman menjadi layu dan kelamaan mungkin tanaman ini akan menjadi mati. Gejala ini disebut kresek. Pada tanaman dewasa menimbulkan gejala hawar atau blight. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Gejala pada penyakit kresek ini dimulai dari tepi daun. Tepi daunnya ini berwarna keabu-abuan, bisa teman-teman lihat. Dan lama-lama daun menjadi kering seperti ini. Bagian yang kering ini akan semakin luas ke arah tulang. Daun hingga seluruh daun akan tampak menjadi menguning. Bila serangan terjadi saat berbunga, proses pengisian GABA menjadi tidak sempurna, menyebabkan GABA tidak terisi sepenuh atau bahkan hampa. Lalu pada kondisi ini seperti ini, kehilangan hasil bisa mencapai 50-70%. Baik teman-teman, itulah tadi gejala penyakitnya dan penyakit hawar daunnya. Ini saya teman-teman ambil juga sampel padi yang sehat. Teman-teman bisa melihat perbandingannya. Padi yang sehat seperti ini daunnya masih hijau dan segar, sedangkan yang sudah kena bakteri daun menjadi layu. Baik teman-teman, untuk obat kresek pada tanaman padi, teman-teman bisa menggunakan Kuproxat dengan konsentrasi 2-3 ml pada saat gejala awal. Untuk sekian teman-teman yang bisa saya jelaskan, semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat pada teman-teman sekalian. Terima kasih.